Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa IAIN Surakarta, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ingin berbagi sedikit ilmu nih mengenai kajian kitab tafsir klasik, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yuk, mari kita simak. Yang pertama, mengenai biografi Ibnu Qayyim. Nama asli Ibnu Qayyim adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris bin Maki Zainuddin Al-Jur'i Ad-Dimashqi Al-Hambali. Namun, beliau lebih sering dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau lahir di desa Azra, Damaskus pada 7 Safar 691 Hijriah atau 1292 Masehi. Pendidikan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dimulai dengan dibimbingnya oleh banyak ulama Hanabilah di Madrasah Al-Jauziyah. Madrasah ini dikelola oleh ayahnya sendiri, yakni Abu Bakar bin Ayyub Az-Zur'i. Beliau wafat pada umur ke-60 tahun pada tanggal 13 Rajab 751 Hijriah atau sekitar 1350 Masehi. Selanjutnya, yang kedua mengenai sejarah penulisan kitab tafsir. Kitab tafsir Ibnu Qayyim hanya terdiri dari satu jilid. Tafsir ini merupakan tafsir ayat-ayat pilihan yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam berbagai karya-karyanya. Pengumpulan tafsir ini dilakukan oleh seorang ulama muhakkik yang berasal dari India, yakni Muhammad Uwais Al-Nadwi, yang merupakan pecinta karya Ibnu Qayyim. Kitab ini bukanlah karya yang dimaksudkan untuk kitab tafsir sejak awal. Jadi banyak ayat-ayat yang dilompati, bahkan sama sekali tidak disinggung. Hal ini tidak membuat Ibnu Qayyim disalahkan, mengingat kitab ini memang tidak ditulis sebagai tafsir, melainkan himpunan penafsiran tentang berbagai ayat Al-Quran yang tersebar di berbagai karyanya. Bentuk penafsiran Al-Quran dibagi menjadi dua, yakni tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir Ibnu Qayyim ini lebih condong pada bentuk penafsiran bil ma'thur, sebab dominan yang mendasarkan penafsirannya pada riwayat-riwayat, yakni Al-Quran, hadis, dan perkataan sahabat atau tabi'in. Secara garis besar, dalam penafsiran Al-Quran terdapat 4 metode, yakni ijmali, maudhu'i, tahlili, dan muqarrar. Tafsir Ibnu Qayyim ini lebih condong pada metode tahlili, sebab mayoritas tafsir ini menjelaskan secara detail analisis terhadap semua aspek yang ada dalam menjelaskan kandungan ayat-ayat seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Selanjutnya, mari kita ke contoh penafsiran. Kami mengambil Quran Surah Al-Falaq sebagai contoh. Langkah pertama, Ibnu Qayyim menuliskan ayatnya. Lalu, beliau menyertakan hadis-hadis yang mengandung keutamaan surah. Setelah memaparkan hadis, Ibnu Qayyim menjelaskan maksud dan tujuannya memaparkan hadis-hadis. Kemudian, beliau menjelaskan isi kandungan surahnya. Lalu, karena Quran Surah Al-Falaq berisikan 19 pasal, maka beliau menjelaskannya dari masing-masing pasal. Satu pasal berisikan satu topik pembahasan, seperti pada pasal 1, beliau menjelaskan makna isti'adzah. Pada pasal kedua, berisikan pembahasan rinci tentang kepada siapa beristi'adzah, dan seterusnya. Begitu juga pasal-pasal seterusnya yang masing-masing membahas sesuai dengan aspek yang ingin dikaji. Dari segi corak, tafsir Al-Qayyim adalah bercorak sufi. Hal ini dapat dilihat ketika Ibnu Qayyim menafsirkan ayat-ayat qalbu pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Beliau memaknai qalbun salim adalah sebagaimana kata Al-A'lim dan Al-Qadir yang artinya sifat maha mengetahui dan kemahakuasaan Allah telah melekat pada dirinya. Begitu juga dengan sifat bersih dan sehat telah menyatu dalam hati yang selamat. Dicontohkan seseorang melakukan niat tergantung pada kesadaran hatinya. Hati dalam hal ini adalah hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang bersih dari semua syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah.
hati yang bersih dari penyembahan kepada Tuhan selain Allah, serta bersih dari memutuskan hukum dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasul-Nya. Secara khusus, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa hati yang sehat adalah hati yang memurnikan amal perbuatannya karena Allah. Jika ia mencintai sesuatu, maka ia mencintainya karena Allah. Jika ia marah, maka ia marah di jalan Allah. Jika ia memberi sesuatu, maka ia memberi karena Allah. Sehingga makna qalbun salim ini yaitu membersihkan hati dari segala keinginan yang bertentangan dengan keikhlasan dan membersihkan hati dari hawa nafsu yang bertentangan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.